Cek sound. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak. Oke, malam ini kita edukasi, yaitu tentang saham multi-bagger atau saham bagger. Nah, untuk mendapatkan saham-saham yang bisa kita gunakan untuk menjadi saham bagger atau saham yang kenaikannya di atas 100%, maka kita bisa dengan mudah untuk menemukan dan mendapatkan sahamnya. Tidak perlu susah-susah, harus analisa yang begitu ribet. Cara termudahnya adalah dengan melihat detak jantung. Jadi contoh seperti ini. Jadi untuk mengetahui bahwa saham itu bisa jadi bagger atau kenaikannya di atas 100%, maka kita bisa melihat dari asisten IAI saham. Kita bisa melihat grafiknya dari asisten IAI saham. Apa yang dilihat ya? Yang dilihat adalah detak jantung. Jadi contoh saham, oke, di sini. Saham JIHD. Contoh saham JIHD. Saham JIHD ini muncul detak jantung itu di bulan Agustus, awal Agustus kemarin. Detak jantungnya di sini terlihat akan ke 2400. Jadi perhatikan ujung detak jantung ini, tapi yang masih ada rongganya, jangan yang paling atas. Lalu tarik garis ke samping. Nah, ini silakan dicek harganya di berapa. Ini kalau JIHD kurang lebih harganya 2400. Nah, saat bulan Agustus, JIHD ini harganya masih sekitar 600-an. Maka tinggal dihitung. Dari 600 ke 2400 ini berapa persen? Jadi itu Ini tuh harus sektor unik kayak di dihitung. PPT. Kemarin kan ditembakin gitu kan tadi. Kalau di atas Yang 100%, kadang berarti saham sahamnya di tersebut token gitu kan. berpotensi Sektor akan jadi ARA atau sorry, akan jadi beggar karena kenaikan sahamnya bisa di atas 100%. Nah, maka kita kalau ingin membeli saham yang tujuannya untuk bisa jadi beggar, maka carilah saham yang detak jantungnya belum tercapai. Lalu kalau target harganya kita sudah tahu, kita juga harus tahu ya. Jadi target harganya ini kita harus tahu dan durasi waktunya kita juga harus tahu. Berapa lama saham tersebut bisa mencapai detak jantungnya? Durasi waktunya adalah 2 hari sampai 9 bulan. Jadi contoh JIHD ini muncul di bulan Agustus, nanti tercapainya ke 2400 itu kurang lebih atau maksimal 8 bulan lagi. Karena munculnya di bulan Agustus. Contoh BOAT, detak jantungnya ini muncul. Jadi perhatikan detak jantung yang paling tinggi, itu adalah target harganya. Ini muncul bulan
Juli. Berarti untuk mencapai ke harga 290 kalau buat ini butuh 7 bulan lagi. Ya, jadi sekarang dihitung. Kalau mau belinya sekarang, harga sekarang adalah 125, maka tinggal hitung 125 ke 280 atau 290, ini berapa persen? Gitu. Kalau lebih dari 100%, maka saham tersebut bisa jadi beggar. Artinya, di saat kita ingin membeli saham yang tujuannya supaya saham yang kita beli bisa jadi beggar, maka carilah saham yang ada detak jantungnya di time frame daily dan kenaikan sahamnya bisa di atas 100%. Jadi cukup mudah kalau Bapak dan Ibu mau melihat dari asisten IAS saham ini. Silakan dicek saham apa yang ingin Bapak dan Ibu beli, apakah ada detak jantungnya atau tidak. Kalau ada detak jantungnya, silakan hitung detak jantungnya tersebut, potensi kenaikannya berapa persen. Gitu. Oke, ada pertanyaan? Silakan. Pak Oli, mohon izin. Ya, Bos. Itu AIS-nya tidak ya Pak, Oh tidak iya, bentar. menjawab Pak. Ya ini barusan apa? Tadi saya ngeceknya loh. Ada saat difilter, ini harganya kok nggak sesuai gitu ya. Ini lagi di refresh ya. Tunggu sebentar ya. Ini barusan aja di refresh. Berarti kita perintahnya yang mana Pak? AA Bisa atau AA II? bisa, AA bisa, II bisa. Siap, siap. Kasih Pak. Bos, Yes. kalau cari saham-saham Baker itu mulai jam berapa ya? Kalau sehari itu mulai nolnya jam berapa? Ya jam Bisa berapapun kita nggak cari. apa-apa Pak. Jadi mau mencari saham beggar itu Cari, jam berapa aja nggak masalah. oh, berarti pagi-pagi cari ada yang naik, itu yang bisa kita ikutin gitu ya? Bukan. Contoh ini JIHD kan. Ini misalnya sekarang ngecek JIHD kan gitu. JIHD saat ini harganya adalah 710, betul? Detak jantung JIHD ini 2500. Nah, maka sekarang dihitung dari 710 ke 2500 ini berapa persen? Berasa Coba 200 sih. berapa? Dari berapa tadi? Dari 710 ke 100 ke 2500, 300 bos. 300 300 lebih. persen. Oke. Nah, maka saham ini bisa kita beli dan potensinya akan naik 300%. Kapan belinya? Kan gitu. Besok bisa beli. Lusa bisa nggak beli lusa? Boleh. Tinggal lusa. Kalau misal lusa harganya 800, maka tinggal dihitung 800 ke 2500 itu berapa persen? Jadi untuk mencari sahamnya ini bisa dilakukan kapan saja. Karena untuk bisa mencapai detak jantung ini butuh waktu 2 hari sampai 9 bulan. Jadi untuk swing jangka panjang. Pak Oli, artinya harga bisa dibawa turun dulu juga ya Pak. Bisa? Dan itu harus kita hold. Iya. Kan 9 bulan. Ya, Nah, maka kapan sih waktu terbaik membelinya? Kan gitu. Jadi kalau ada saham, ada detak jantungnya, kapan waktu kita membelinya? Waktu membelinya adalah jika
Contoh, bentar saya kasih contoh. Oh, ini sudah tercapai. Oke, contoh di sini aja. Visi bisa. Visi terus di KHH. Oh, nggak bisa ya. Oke, saya kasih contoh. Tadi udah saya lihat di KHH. Nah, ini. Nah, contoh jadi seperti ini. Contoh saham di KHH, ya. Detak jantung ini muncul itu akhir Juli. Akhir Juli di sini. Saat itu harganya masih sekitar 60-an. Akhir Juli, sorry, pertengahan Juli harganya itu masih sekitar 60-an. Detak jantungnya itu di 250. Maka dari 60 ke detak jantung ini 100% lebih. Maka belinya kapan? Ya, belinya adalah jika super trend di time frame daily itu baru pindah ke bawah. Ini kira-kira belinya di 68. Maka kita tinggal hitung dari 68 ke 250 itu berapa persen? Ya, 200% lebih. Oke. Jadi beli di 68, tujuan harganya adalah ke 250. Itu kalau tidak ada hambatan. Misal nggak nyampe 100, nggak nyampe ke 250, tapi ada indikator super trend yang pindah ke atas, maka saat itu jual dulu. Jadi di KH, yang beli di 68, jual dulu. Ya, jual terlebih dahulu. Jadi sekitar 130-an. Ini udah 100% sih, jadi nggak sampai 200% kan gitu. Tapi saat super trend pindah ke atas, kita tungguin lagi. Karena target ke 250, ya, karena target 250 ini belum tercapai. Maka kapan kita bisa beli lagi? Bisa beli lagi kalau super trend ini pindah ke bawah lagi. Nanti kira-kira harganya di 129. Maka kita bisa hitung dari 129 ke 250 ini berapa persen? Kalau di atas 100%, ya saham ini bisa jadi backer lagi. Ya, jadi supaya kita nunggunya tidak terlalu lama, kalau ada saham detak jantungnya belum tercapai, kapan belinya? Jika super trendnya pindah ke bawah candle. Sahamnya akan naik, lalu kapan dijualnya? Kalau super trendnya pindah ke atas candle di time frame daily. Itu, Bos. Baik, Pak. Ada lagi? Kalau filternya pakai apa, Bos? Koi, Filter. Filter apanya, Pak? FF, Direct F terus filternya itu. Iya, filter mau apa? Cari yang Fil- bisa seperti ini tadi. Filter untuk saham Baker, Pak. Oke, filter saham WSF itu Beger, ada nggak? Betul, betul, betul. filter saham Beger belum aktif nanti. Belum aktif ya, Pak? Iya, sudah baca tutorialnya? Sudah nggak ada, Pak. Masa, Oh iya. masa nggak ada? Beneran nggak ada? Kok, kok ragu gitu? Ya Nggak bisa, foto nggak bisa, apa Android. gitu. Kenapa? Aku mau ya foto. Ada kok Gak apa-apa. filternya. Jadi filternya nanti ya, ini filternya. Eh, apa ya? Strawberry mau pesta sunatan topo scalping Nah, ini detak jantungnya yang ada.
Jadi untuk pencari saham yang detak jantungnya nanti baru muncul. Ini. Nanti kalau sudah aktif, filternya garis miring F spasi DJ. Wah, garis baris Aktif F yang apa apa Bos? itu, Pak? Garis miring Tuh. F, baca tutorialnya. Iya, 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 iya. Sudah ada semua. Garis Segera miring aktifkan F, yang belum, Pak. spasi DJ. Oke. Gak sabaran nih. Segera Pak Oli, aktifkan yang belum, Pak. Biar nggak manual. Pak Oli, Yes. itu nomor 17 level pedas itu pedasnya sampai level berapa ya, Pak? Nah, level pedas. Kan ada kalau mie setan level pedasnya sampai 5. Ini level pedasnya sampai berapa kira-kira, Bos? Nah, ayo. Jadi anu ini. Mau sampai Diberikan berapa? anu ini. Ini nanti bisa bisa di request kok level pedasnya ini. Pak Rudi tadi ini. Betul Selamat sekali, malam Pak Rudi. Bos. Selamat Jenengan malam, apa pedes Budi. kabar? Dari tadi saya mencari suara-suara yang dulu pernah muncul tapi hilang sekian lama. Iya Pak, aku lama ini belum Nah, ada isu-isu, ada filter-filter yang bagus ini. baru Tak baru dibawa coba-coba tadi. mau ikut. baru muncul. Alhamdulillah. Ada improvisasi Pak Yong. Eh, Makasih. betul, betul, betul. Iya, Kalau gak aman, gini Bos. gak betah gue apa anak buahnya Pak Oli. Matur suwun Pak Oli. Oke, Bos. Pak Oli yang scalping siang belum ada ya, belum aktif ya, Pak. Belum, yang aktif baru 7, Pak. Scalping pagi. Ya. Baru, Ya, baru jadi yang nanti pagi ya. ada 24 plus plus 5 kayaknya. Berarti 29 nanti. Yang aktif baru 7. Ini masih 7 itu masih diuji coba karena ada yang tadi hari ini ada yang datanya benar, ada yang keliru gitu. Maka eh, kita coba dulu. Nanti kalau sudah fix ya, itu sudah fix, nah baru diaktifkan semua supaya nggak bingung servernya. Ada lagi yang lain? Oli, Yes, bos. kalau pas lagi apa namanya market berjalan kita bisa ini nggak pakai filter gitu loh Pak. Cari saham Bis- apa misalkan Bisa, asal kita tahu apa yang mau kita cari. Filternya sudah ada, kita mau carinya apa gitu loh. 24 Apa jam yang kau bisa. mau cari? Siap, 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 siap. maksudnya mau nyari nih buat nanti sore gitu. Nah, nanti apa pas siang itu kita nyari itunya gitu loh Pak. Itunya Bisa siapa berarti Pak. yang mau dicari itunya siapa? Buat Nyari sore saham yang dicari bagus siang. gitu Pak buat sore. Lah Maksudnya iya. buat saham beli sore gitu Pak. Jadi ya, kalau mau dibuat sore, siang jangan dicari, bos. Jangan nyari yang jangan siang. 1 menit sebelum beli, cari. Ya, 1 menit sebelum mau beli, baru dicari sahamnya. Supaya apa? Supaya update. Itu bisa nggak? Bisa. Improvisasi Ya, bet ini. itu sudah diteliti sama Pak Dokter. Karena Mana kalau Pak mau Dokter? beli sore ya, di screeningnya siang, kata Pak Dokter, jantungnya nanti berdebar-debar terus. Maka tambah jantung. tambah jantung nanti. Maka sebaiknya ya supaya semuanya update, 1 menit sebelum mau beli cari sahamnya. Dan untuk mencari saham untuk screening itu tidak lebih dari 1 menit. Karena ada EI saham ini.
Oke, baik Bang Oli, Komplit, makasih Bang. saham komplit, Kenapa? Komplit. AIS komplit. Ya, amin. Terus Dannya saat ini. trading bareng ya, kalau Pak Dokter bilang jual, segera jual daripada telat jual. Saya tadi Gitu nggak Pak ikut Dokter. trading bareng. Nggak ikut trading bareng aku tadi. Oh, Jual, jual, Iya, jual, iya, jual. iya. Iya. Pawangnya jual, bilang jual, jual. Namanya Bukan GRPH, bareng-bareng, Pak. Pak. ada lagi yang lain? Silakan All kalau block ada gimana lagi Pak yang lain. Oli? Gimana Pak? BLOG berapa BLOG. lot? Iya, iya. Nah, bentar ini Sombol ya. tunggu ya, masih ngecek ini loh, masih ngecek di server. RMKO kayaknya naik bos ya. Besok Kelihatan. RMKO, iya, mau naiknya Bagus berapa tuh. persen? Kalau itu bisa 24, 34 tuh. Ya, bagus tuh sudah di atas awang-awang. Ini masih, Bisa terbang lagi nih. oke, tunggu ya. F Yahoo, bisa nggak ini? Oh, sorry, berarti grafiknya yang belum. Kalau filternya bisa, bentar ya. Ini Beauty, filter Yahoo, Seni, SP. Ini kalau sahamnya ada kesamaan semua itu yang pilih kesamaannya itu kali ya, yang kuat ya bos ya. ya, tergantung kriterianya, Bos. Kayak saham Yahoo, Seni, Ya, itu kan punya SP, kriteria masing-masing. Jadi Yahoo, Seni, SP ya, selera apa, scalping pagi, terus scalping. OC, open sama dengan cuan. Mm. Tapi kalau tadi aku coba filter hal itu, kok ini ada SOS, tapi kenyataan naik bener nih. Bisa diikutin nih. Bisa. Yahoo banget. Besok Yahoo itu ada Seni TIS ya. TIS ini juga masuk selera pemberani. Ini udah update nih. Oke, udah update. Tinggal grafiknya. Pak Oli, Ya, Bos. di rekomendasi beli sore jual pagi tadi sore kan filter Yahoo atau OC yang paling tinggi itu wow. Tapi Oke. rekomendasi Pak Oli ke GRPH dan TAIS. Iya. Kenapa itu Pak? Nggak wow yang 15%. Gak wow. Apanya 15%, Pak? Bukan itu. Saya sudah up-nya, sudah bayangannya 15,6. Lah, open sama dengan cuan kan nggak ngelihat candle bayangan. Syaratnya kriteria open sama dengan cuan apa? Saham penutupan tertinggi sama Oke. dengan eh, open. Nah, open. Ya, Nggak ada open. Syaratnya Harga saham open sama dengan cuan apa? harga tertinggi sama dengan harga penutup. Oke, satu. Yang kedua, Candle hmm, bayangan biru pertama. bukan.
Cuman dua syaratnya. Harga tertinggi sama Saham dengan harga penutupan. Satu lagi, harga tertinggi sama dengan close. oke. Satu Ya, lagi, Candle bayangannya atas bilis biru pertama. High sama dengan close. Top gainer ranking 1. Enggak, top gainer, enggak. enggak Cuman ya. dua syaratnya open sama dengan cuan itu. Harga tertinggi sama dengan harga penutupan. Candle bayangannya biru pertama. Bukan. Tar, Ayo, Pak. ayo apa? Cuman dua syaratnya. Terus, harga tertinggi sama dengan harga close. Oke. Candle bayangan lebih dari Candle Bukan. bayangan Nggak ada candle bayangan, nggak ada open sama dengan cuan. Ayo syaratnya apa? Bisa salah. Harga lebih dari sama dengan 53, Bukan, volumenya itu bukan 300 syarat ribu. utama. Syarat Biru utama, pertama. Candle harga ikannya tertinggi sama biru dengan satu. harga penutupan itu benar. Satu lagi, Candle Sejajar. high-nya warna biru satu. Paralel, biru paralel, Pak. hah? Biru paralel. Biru paralel, kurang tepat. Biru pertama. Biru Sejajar. satu, Bang. Nggak ngelihat candle bayangan. Heikinasi biru Biru pertama. Oh iya. Ya kan? Daily-nya biru pertama, Oh, Heikin lalu Niki. harga tertinggi sama dengan harga penutupan. Saham yang memenuhi dua kriteria tersebut itu bisa digunakan untuk open sama dengan cuan. WOWS saat tadi saya ngirim screening, saat ngirim apa tadi? Rekomendasi tadi, WOWS itu harga tertinggi tidak sama dengan harga penutupan. Jam 15 berapa tadi? 15.30 tadi. Tuh. Maka nggak masuk ke open sama dengan cuan. Kalau GRPH itu kan berapa? 3 menit ya sebelum close dia goyang. Iya, turun sampai ini, Pak, sampai 78 sekarang. Ya, di gap down kan. Kalau GRPH itu gap down. 15.50 harganya kan 90. Ya, Terus jam 16.00 turun. dia ditarik turun. Ada kemungkinan besok naik lagi, Pak, itu, Pak. Ya nutup gapnya. Kalau gap down, kalau ditarik turun besok naik kan gitu. Pak, kalau GRPH tadi bagusnya besok langsung jual di 90 atau gimana itu Pak bagusnya? Target open sama dengan cuan berapa? Target profitnya 2%. 2%. Atau ada Semangat, ataunya. Ibu. Apa? Ya, Ibu semangat. 2%. Ayo. Atau Oh, apabila sudah tercapai. apa? Atau sampai bosan, Sudah Pak. bosan. Bukan. Secukupnya. Bukan. Itu. Bu Ing. foto Ayo, saya atau itu. ya memantaunya open sama dengan cuan, memantau grafiknya time frame berapa? 1 menit. Nah, kalau melihat indikator, apa yang harus dilakukan untuk jual? Jika Super trend Jika pindah ke oh, super trend turun. atas candle. super Super trend pindah turun. ke atas. Nah, super trend time frame 1 menit pindah ke atas. Pindah ke Itu atas. harus jual. Tuh. GRPH. Oh, ini sudah di atas ya? GRPH. Nah, jadi besok, oh ini time frame, oh sorry. Oh ya, ini GRPH. GRPH tadi belinya di berapa? 90. 90. 8 Pak. Nah, ada 90, ada 78 ya.
Yang beli di 78 ya besok tinggal take profit. Kenapa dong? Ya kan? Yang beli di 90 besok kalau harganya tidak nyampe 90 lalu supportnya pindah ke atas candle, jual dulu. Oke Pak, terima kasih infonya. Siap. Tadi saya GRPH 1549 udah hajar kanan, Pak. Set. Begitu dihajar langsung turun. Di 1 menit tadi ini nih. Iya betul, Pak. Ini dibawa ke 73 ya tadi. 15 1549. Betul, betul. Habis itu arah lagi kan. 90 lagi. Ya. Cuman Iya, penutupan iya. IEP-nya ditarik ke 78. 78. Tapi bidnya kecil, Pak, walaupun 90 juga. Ya, saat tadi gap down itu bid overnya jadi kecil tadi. Dan filternya sudah bisa sih. Ini tunggu ya, tunggu grafiknya. Kalau filternya ini sudah bisa di ICE. 8.600 untuk trafficnya naik 531. Bisa dicoba ya. Garis miring F, Yahud, garis miring F, Seni, garis miring F, Sukai masakan lezat. OC. Ayam bawang yang disukai. Untuk Banyak grafik halayak tunggu sebentar. nikmat rasanya, enak untuk dimakan. Namanya juga Buat kalian kadang yang rame, kadang menyukai sedikit, masakan kadang lezat, banyak, kadang saya Yang tawarkan sudah isi ayam yang bawang sudah yang isi Biasa di itu ya, Google Form itu sudah bisa digunakan. buat kalian yang menyukai Kayak apa, Pak? belum makan malam mungkin, jadi pesan ayam. Saya pikir tadi mau nunjukin grafik ayam. Lagi naik tuh Pak, gara-gara makan gratis tuh Pak. Unggas-unggas. Iya, makanya. Ayam naik Iya. soalnya. Harus ditahu sebelum ada kenyataan adu dia. Emang hebat. Saya dibisikin Pak Wali, Bos. ya. Kita kan ingin itu nanti ada 3 motif. Ada lagi yang lain? Pak Oli nanya lagi, Jin Pak, itu yang OO itu tadi cara baca grafiknya gimana Pak? Yang OO? OO. OO itu kan ada 4 kuadran ya. Ini karena grafiknya nggak bisa. Ini masih asik ini. Contoh yang kemarin aja. Masih ngomong ya. Nah ini contoh OO. Udah naik dulu nunggu sono. Jadi OO ini ya cara membacanya. Ini OO ini kan ada melemah, ada melambat, ada meningkat, ada memimpin. Nah, jadi ini kotaknya nanti ada 4 sebenarnya kayak gini. Nah, tuh. Nah, perhatikan ujung ini. Ya, ujung cacingnya ini. Yang ada kode sahamnya ini berarti kepalanya. Nah, jadi kalau ada saham yang ujung kepalanya ini menuju ke meningkat, itu berarti sahamnya baru mau naik. Nah, ini bisa digunakan untuk swing. Oke. Lalu kalau nanti ujung kepalanya ini menuju ke memimpin di sini, berarti saham ini cocok digunakan untuk scalping karena pergerakannya cepat. Nah, kalau ada saham menuju ke melemah, ini berarti sahamnya sudah mau turun. Tuh. Kalau ke melambat, sama ini sudah mulai sideways. Jadi kalau mau beli saham berdasarkan gerak putar saham ini, carilah saham yang mau menuju ke meningkat atau yang ke memimpin ini.
Gitu, Bos. Ini pakai apa Pak Oli? OO. Bahasanya banget nih. Bahasanya. Oli, Yes. kalau yang bel itu kok gambarnya aneh tuh Pak ya? Dari kiri atas ke kanan terus turun ke bawah. Ini cara bacanya gimana Pak? Dari bel, Bel, bel Pak. ya. Pakai yang OO bel ini Pak. OO bel. Oh, Grafiknya itu sudah dari bisa. kiri atas ke kanan, terus baru turun ke bawah gitu. Nah ini. Nah, ini. Ya tadi, tadi kan gini. Tadi kan saat menuju ke sini, tadi kan memimpin nih. Habis itu melemah kan tadi, turun kan, lalu balik lagi. Bel. 40 perpanjang. Kalau dia panjangnya secara kiri. Jadi ya, perhatikan ini. Ini menuju ke melemah, melemah lagi kan. Jadi dia posisinya menuju melambat dan melemah ya Pak ya. Iya, ini udah bisa grafiknya. Kalau IIPAYSD. Ini besok bisa berubah lagi nggak Pak? Ya bisa, Pak. Cepat darah. Artinya menguat lagi gitu bisa ya? Bisa. Bisa ya? Oh, II belum ya. OO yang ini. Apa ini? Di mute dulu mungkin Pak. Yang itu yang Ibu apa Pak Oli suara nanya lagi dong Pak. Kalau yang pakai yang Yes. OO ini pakai time frame nggak ya Pak ya? Time frame-nya berapa daily atau Bisa, bisa daily, bisa daily menit, menitnya belum ya, 5 menit, 5 menit, Yesus time frame yang ada itu bisa dipakai, bisa digunakan. kalau yang di gambar Bapak ini apa nih Pak? Ini Time daily, frame-nya? daily, Daily ya. ya. Dan dia bisa dilihat hanya di akhir 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 bursa aja ya. Enggak, 24 jam bisa dilihat, Pak. Oke. Tapi kalau melihatnya, jadi kalau melihatnya jam 16.15 sampai jam 8.59 pasti sama, nggak ada perubahan. Karena datanya kan sudah berhenti. Tapi kalau melihat jam 10, nanti jam 11 dilihat lagi, itu bisa ada perubahan. Karena di situ ada transaksi. Oke Pak. Oke. Ada lagi? Pak, yang OO Pak, coba Akra gimana Pak bacanya Pak? Masih Pak. Oh, akar. Nah, ini. Akra ini kan menuju ke meningkat. Ini bisa berarti. Ini loh, ujungnya ini menuju ke meningkat. Berarti ini bisa digunakan untuk swing ini. Oh, swing Pak ya. Ya. Berapa berapa lamanya? 1 sampai 5 hari Pak tetap. Tergantung. Nanti kalau sudah ke memimpin, itu berarti perganya sudah akan cepat, Pak. Enggak, kalau ini enggak ada waktunya, Pak. Nanti dilihat pergerakan ini. Kepalanya ini nanti akan menghadap kemana. Kalau sudah menghadap ke melemah, silakan siap-siap lepas. Dilepas. Ya, Baik Pak. Oke, makasih Pak Oli. Makasih. siap, Bos. Jadi yang belum ada itu yang Arakan belum ada Pak ya? Pemain Arakan. Belum, belum. Biru satu udah ada. Berarti yang belum Termasuk ada tuh Pak Arakan. Oli undangan pesta juga belum ada ya Pak ya? Ini dicoba. Belum, Gitu. belum, Pak. Belum. Pak Oli mau nanya,
Yes. Kalau itu kan super trend itu turun 1. Habis Ya. itu mau ada turun lagi 1. Gitu bisa diprediksi nggak berapa harinya gitu turunnya gitu. Oh, yakin Di, nggak pengen jam berapa ini turun gitu? iya, saya pinginnya gitu, time frame 1 menit apa 5 Bukan, maksudnya menit gini. gitu. Saya pengennya jam 10 turun gitu. Iya. Mau gitu ya? Itu kan saya nunggu blast itu kan Pak Holi. Blast itu kan soalnya saya nggak saya jual karena di situ ada undangan pesta di 280 gitu. Oke. Nah itu saya lupa saya belinya itu kapan lupa. Nah untuk turunnya kan sekarang udah 1 itu blast itu sudah 1 super trend. Kan nanti bisa 2 terus 3 baru undangan pesta itu bisa diprediksi nggak turun 1 lagi terus turun lagi gitu. Kapannya gitu ya? Iya, Tanggal kapannya hari apa, jam berapa, nggak menit usah, ke berapa gitu ya? enggak. Ya nggak usah, pokoknya apa 1 bulan, apa 2 minggu gitu Oh, kan. Itu soalnya waktunya kan loh. 2 sampai 9 bulan, Mbak Oli itunya kalau. Tapi saya lihat Blast di OO bagus sih, naik naik ke atas gitu di OO. Iya, kalau Blast. kalau indikatornya ini akan turun kapan, Iya. ya, jam berapa, Iya. itu nggak bisa. Tapi kalau berdasarkan angkanya, itu bisa. Contoh, Oh, iya misalnya ya. nih, Gria. Gria, kapan, jam berapa, tanggal berapa super trennya akan pindah ke bawah? Nggak tahu. Tapi di harga berapa super tren Gria ini akan turun ke bawah? Itu bisa tahu. Jadi kalau harga sahamnya melewati 97, maka super trend time frame daily-nya pindah ke bawah. Gitu. Jadi kalau Saya berdasarkan Gria sudah saya angkanya jual. bisa, tapi kalau berdasarkan waktu tidak bisa. Belum bisa. Iya. Kalau Blast super trend yang kedua di harga berapa itu kalau Nah, di bisa naik grafiknya, terbang gitu? di grafiknya kan ada angkanya. Ini belum bisa ini Oh loh, sudah bisa ya? Iya. belum bisa ini servernya masih ini. Lesti. Iya. Oh bisa bisa, udah OO-nya bisa. bagus tuh, Blast. Ini sudah bisa. Nah inilah. Ini kan angka super trennya. Nanti saya ambil ini nah. Jadi garis merah tarik ke samping ini ya. Blast ini 171. 171. Ya, 171. Soalnya nanti kalau breakdown gimana? Oh enggak ya berarti. 171 saya ngambilnya berapa? Oh, 162 saya Pak Oli. Ya. Jadi 162 ini kan harga harga saat ini kan. Jadi nanti Oh iya. kalau 171 super trend ini pindah ke bawah. Iya, juga. Saya ngambilnya 168 sih, 168. Ya, nanti kalau harganya naik dari 171 beli lagi. Kok bisa? Iya. Ya, kalau harganya naik dari 171 semua super trennya pindah ke bawah. Jadi warna lagi. Apa? Coba tadi kesini membahas. Ada Oh, lagi? iya, Pak. Ya. Pak Oli, Yes. lampunya. Itu kalau kita lihat di OC, FOC, itu kan ada upside sama persen. Ya. Eh, itu yang dilihat persennya atau upside-nya, Pak? Upsido apa? Upsido persen. Di sini ada kode kan, kemudian Oke. upside 6,67 misalnya. Kemudian yang persennya paling FOC. belakang itu
Oke. Yang paling belakang ya, yang paling Hmm. belakang itu adalah kenaikan saham tersebut hari ini. Hmm. Berarti upside down yang dilihat untuk besok ya, Pauli. Upside ya. Jadi kalau untuk melihat potensi kenaikannya berarti di upside. Kalau persen yang belakang ini berarti yang terjadi hari ini. Yang belakang yang persen ini. Oke, Pauli. Terima kasih. Pak Olik mau nanya Pak, Yes. itu kalau kita munculkan grafiknya kan ada dua Pak, atas bawah. Itu bedanya Ya. apa Pak? Yang bagian atas candlenya candle Heikinasi. Yang bagian bawah candlenya adalah candle chart. Kayaknya sama aja Pak. Ya, kalau mau kayaknya apa persisnya? Beda loh, kayaknya sama beneran itu beda. Coba dicek ya, coba dicek. II misalnya II, terus Oh ya, TAYS, D. ada biru-birunya beda. Jadi yang bagian atas ini adalah candle Heikinasi, yang bagian bawah ini adalah candle chart. Tuh. Kalau indikatornya sama, ya, indikatornya Pak, yang di Pak, II kalau ada Heikinasi itu apa maksudnya Pak? Apa? candle Di atas. Heikinasi, ya, candle Heikinasi itu fungsinya cuma dua. Pertama untuk memudahkan membeli dan menjual, sama untuk memprediksi harga. Kalau Oke. menggunakan Heikinasi, ya, kapan belinya? Jika candlenya biru pertama. Kapan menjualnya? Jika candlenya merah pertama. Selain itu, jangan transaksi apapun. Oke. Tuh. Lalu yang kedua, fungsi dari Heikinasi untuk memprediksi harga. Gimana caranya? Dengan melihat candle bayangan. Melihat candle bayangannya di mana? Kita cek di sini di grafiknya ini, misal TIS nih. TIS ini candle bayangannya itu adalah 14%. Jadi besok TIS potensi naiknya adalah 14%. Oke. Gitu. Kalau di candle chart tidak ada persentase proyeksi kenaikannya. Itu berbedanya. Oke Pak. Jadi tadi kan di warna yang di Heikinasi kan biru tuh Pak, itunya. Yang Ya. bawah kan hijau itu. Yes. Ya, kalau di Itu Heikinasi candlenya biru. biru. Ya, biru merah. Candle chart Hmm. hijau merah. Oke. Oke Pak. Oke. Makasih banyak Pak. Oke. Ada lagi untuk saham beggar. Adakah yang masih belum memahami dan mencari TAIS sahamnya? itu, Pak Oli, Yes. Pak Oli, itu detak jantungnya udah tercapai ya Pak, TAIS. Betul. Ya. Oh iya, ya udah Pak, makasih Pak. Jadi TIS ini detak jantungnya ya. Nah, ini kan Sudah udah tercapai tercapai Pak, di bulan Mei. Mei. Oh, itu yang belakang tuh Pak, kalau lebih tinggi, Yang sama. belakang mana? Yang Ini. pertama tuh, Ini. ya, Ini Pak, ya yang itu. bukan paling, jangan, jadi detak jantung yang dilihat itu jangan ujungnya ini loh. Yang Oh, ada rongganya. Nah ini. yang ada rongganya. Ya, sampai rongganya. Oke Pak, makasih Pak. Oke, Bos. Tunggu mana Pak Oli? Nah, yang Detak yang jatuh. mau rapat ini loh, Pak. Sampai yang rapat ini loh, kalau yang sudah rapat kan nggak kelihatan. Ini loh, Bos. Ini loh. Ya sebagai dasar yang rapot. Ya. Yang rapat itu jangan dilihat.
Nggak kelihatan kalau rapet dilihat, Bos. Oh ya, Kak. Nggak bisa diintip itu, Pak. Wis, Inilah, wis, ngono. inilah yang ada sampai inilah yang saya kasih tanda panah ini loh. Heeh. Nah, sampai di sini, Yang sampai renggang ya. ya yang renggang. Untung dikasih tahu. Ini yang renggang-renggang. Eh, yang Kalau ada udah. rongga bisa masuk, Pak. Gitu. Ya, bisa masuk. Sip. Iya, kalau nggak ada rongganya nggak bisa masuk ya. Iya. Hmm. Kalau misalnya seperti TAIS ini kan sudah kecapai ya Pak, detak Betul. jantungnya. Ya. Apakah itu masih bisa dijadikan kayak untuk dibeli pada saat selera pemberani? Untuk apa? Scalping. Untuk scalping pagi, yang Oke. 858 itu Pak. Ya. Kalau detak jantung daily, ini kan nggak bisa dibuat scalping. Karena detak jantung daily ini tercapainya 2 hari sampai 9 bulan. Betul ya? Artinya kalau ada detak jantung tinggi, kita buat scalping, detak jantung kan nggak dipakai. Karena tercap, bisa tercapai itu kan tercepatnya 2 hari. Sedangkan scalping itu cuman beberapa menit. Gitu. Nah, nanti akan timbul pertanyaan, kalau detak jantung ini sudah tercapai, besok TAYS bagaimana cara memprediksi harganya? Kan gitu. Nah, untuk mengetahui estimasi kenaikannya, maka yang dilihat adalah candle bayangan. Candle bayangan ini kapan tercapainya? Di 1 hari besoknya. Jadi TAYS besok akan naik ke berapa? 14%. Targetnya adalah ke 14%. Gitu. Jadi kalau hanya untuk besok, ya, hanya untuk besok, TAYS hanya untuk besok, untuk melihat potensi kenaikannya adalah menggunakan candle bayangan. Kalau detak jantung sudah nggak bisa digunakan karena sudah tercapai. Nah, tapi tidak semua candle bayangan, tidak semua shadow high ini bisa digunakan untuk potensi kenaikan. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Syaratnya yang pertama, candle heikinasinya itu harus biru pertama. Yang kedua, candle bayangannya itu harus sejajar atau di sini keterangannya paralel. Jadi yang pertama, candle heikinasinya biru pertama, lalu yang kedua paralel, yang ketiga shadow height-nya harus lebih besar dari 5%. Maka shadow height tersebut bisa kita gunakan sebagai acuan kenaikan besok. Ada lagi? Jadi kalau di luar syarat itu berarti kita tenggo ya Pak ya? Gimana? Kalau di luar syarat yang tadi 3 itu, Ya. berarti kita misalnya nggak ada saham yang candle HA heikinasinya yang pertama, kemudian juga mungkin syaratnya juga yang kedua candle bayangannya tuh nggak paralel, Oke. itu berarti kita nggak bisa ikut yang selera pemberani ya. Kita langsung masuknya ke tenggo. Betul. Satu lagi Pak, tadi kan ada /FOC ya Pak. Nah itu kan saya yang tadi di AI saham itu, Iya. tadi sore saya coba jam 15.48, tapi kan banyak banget tuh Pak. Oke. Jadi kan bingung mana yang mau dibeli, apa nggak bisa dimunculkan volumenya ya Pak? Bisa. Ini masih jadi gini. Ini ya, ini masih belum. Ini makanya barusan ini lagi dibetulin. Filternya ini lagi dibetulin karena ada di apa? Di codingnya ini ada yang kurang pas. Ini cuman ketemunya pasti sedikit kok ini.
Oh Di iya ya Pak. ya di OC ini ketemunya nanti pasti sedikit. Makanya ini Oke saat Pak. ini lagi dibetulin. Iya. Terima kasih Pak. Pak Holi, Yes. maaf ini apa namanya kan di tabel ini up shadow-nya misalnya contoh untuk bel ya Pak. Ya, Di sini kan 13,39. Kalau di grafik kan 5,26. Berarti kan ada ketidaksesuaian Pak. betul. Nah itu kenapa ya Pak ya? Ya, yang difilter ini masih dicari di mana penyebabnya. Oh iya iya iya. Ya, ditunggu sabar. Sama harganya ya di Apa Pak? harga last price itu kan ada yang nggak sama. Iya. Nah, maka itu lagi ini nih, contoh GRPH ini kan. Ini GRPH kan 90. Padahal harga 78. close-nya itu kan 78. Itu. Ya. Jadi di sini ada TIS ini udah benar. Ini yang salah-salah ini kenapa? Masih dicari-cari untuk yang filternya. Kalau grafiknya sudah oke. Jadi pakai yang grafik dulu ya Pak ya kalau ada ini. Ya. Kalau Nanti yang ke depannya bisa ini nggak Pak? Kan kadang ada yang suka arah 2 kali tuh Pak gitu. Filter bisa apa emiten yang mau arah 2 kali gitu. saham yang mau kok cuman saham yang mau arah 3 kali gitu. Yang mau sahamnya apa kita? Ya barangkali aja Pak bisa jadi arah 2 kali ke depan. Sahamnya sebenarnya nggak mau di arah kita yang mau sebenarnya kayaknya ya. Ya kan biru pertama. Terus kalau lebih dari 15% kan Pak. Ciri-cirinya itu Ya, jadi saham yang volume bisa besar. ya ini cirinya saham itu bisa arah 2 kali gitu kan. Pertama, di saat saham tersebut candlenya merah tapi dia arah. Itu kan pertama. Besoknya saham tersebut bisa arah lagi nih. Entah arahnya lengket atau sebentar lalu turun. Ini cirinya. Saham yang Seperti bisa wow itu tadi kemarin. apa? Wow, wow, Oh ya, W wow O W ya, X ya. tapi nggak Kemarin jadi kan arah, arah hari lagi. ini kan sama tadi. Nggak jadi. Ya nggak lengket kan, nyentuh terus turun. Itu karena sama Pak Dokter tadi disuruh jual Pak di 163. Saya Jangan dengar ditekan tadi. lagi. Ya, saya dengar tadi jual gitu katanya. Mana Pak Dokter ini? Kok hilang? Bukannya Pak Holi yang nyuruh jual, ayo. Oh, Saya saya ya. ikut Zoom. Pak kalau merintah yang tegas Pak. Wow gitu Pak. Iya, saya nyuntik tadi loh padahal. Nah, itu kan. Pak Dokter itu Bu Ika. Saya dengar nyuntik sih kok. Pak Holi tadi. Saya dengar itu disuruh jual sama Pak Holi, kata Pak Dokter gitu. Oh, lah. Wah, Bu Ika itu loh jeli dari dulu. Padahal saya di Apalagi kalau WA sambil sama Pak masak. Dokter itu. Royok tadi. Mau turun Oli, gitu mau kan. nanya Pak Oli. Iya, Bos. Nah, yang Kan sebelumnya kan ada yang gitu Pak. Dikira nggak akan arah lalu dijual ternyata lengket gitu kan. Ya. Jadi, Nah, jadi contoh kayak gini nih. Kalau ini kan eh, probabilitasnya kan besar, Pak. Ada lagi 1 kali arah, udah mau arah, sudah mau arah, jual. Nah, itu probabilitasnya ini kecil untuk arah, gitu. Ternyata arah. Jadi kalau yang probabilitasnya besar, daily-nya ini biru pertama, daily-nya merah tapi dia arah. Jadi yang besok itu probabilitas untuk arah besar. Tapi saham itu kalau sudah biru berhari-hari, lalu dia mau arah, apakah probabilitasnya besar? Itu probabilitasnya kecil. Bisa arah apa tidak? Bisa iya, bisa tidak. Jadi yang kita lihat itu, yang bisa kita lihat itu adalah probabilitasnya. Tapi kalau kepastiannya, ya seperti jam tadi, jam berapa ini akan pindah ke bawah super trendnya. Nah, kalau itu kepastian itu tahu, ya kita nggak trading setiap
menit nunggu jam itu. Gitu, Mas. Ya, terima kasih. Oke. Ada Pak lagi? Holi, mau tanya dong. Yes. Pak Holi. Iya, Iya. aku mau tanya, kalau misalkan saham itu termasuk saham yang memang scalping ya, misalkan, tapi kita ketinggalan jual, itu memungkinkan nggak ya kalau seandainya kita jadiin saham itu beggar? Jadiin saham beggar. Saham tersebut Mm-mm. ada kriteria ke beggar Misalkan atau tidak? contoh nih, iya, misalkan secara apa namanya, secara dari detak jantungnya misalkan dia ke beggar, tapi kita pakai buat scalping, tapi ternyata misalkan kayak kita nggak jual nih, kemungkinan bisa nggak ya kalau kayak gitu, kita kalau misalnya kita simpan aja, nggak kita jual atau kita diemin aja gitu? Bisa. Pertanyaan, sanggup nunggu nggak maksimal 9 bulan? Iya, males sih Pak. Nah, kalau scalping, yes, buatlah scalping. Kalau yang mau dibuat beggar, buatlah beggar. Jadi saat kita perencananya scalping, ya udah scalping, jangan diubah-ubah. Kalau yang mau dibuat beggar, ya udah beli untuk beggar. Jadi sekuritasnya itu dibedakan. Jadi sebaiknya beli untuk beggar, ya. Misal, oh saya 100% gitu. Tapi belum nyampe 100%, baru 60% berubah pikiran, mau dijual. Mending seperti itu. Daripada sahamnya turun, lalu berubah pikiran untuk dijadikan beggar. Nah itu tuh Pak, misalkan contoh yang mesin ya. Apa? Nah dia kan hari ini kan sempat naik misalkan di SIN. 8%. Iya, MSIN. Oke. Misalkan dia apa tuh namanya, misalkan dia naik nih hari ini misalnya di 10%, tapi kan kita sebetulnya pengennya buat bigger misalkan gitu kan. Kayak mau rubah gitu loh, Pak. Oke. Atau misalkan kalau kita diemin aja, ada nggak sih yang kayak gitu? Nah, makanya jadi gini, saat kita trading, tujuan saat kita beli itu tujuannya apa? Mau dibuat scalping, apa dibuat swing? Ayo. Jadi saat kita beli, ini tujuannya mau digunakan scalping, apa digunakan swing? Kenapa? Supaya memantaunya dan melihatnya sesuai dengan metode swing atau metode scalping. Oh, oke, Pak. Thank you. Jadi MSIN dibuat beggar bisa nggak? Bisa. MSIN dibuat scalping bisa nggak? Bisa. Swing 5 hari bisa nggak? Bisa. Semuanya bisa. Tinggal, kalau niatnya memang dibuat scalping, maka memantaunya dengan metode scalping. Kalau mau dibuat beggar, memantaunya dengan metode beggar. Supaya tidak membingungkan diri kita sendiri. Itu. Ada Oli, lagi? mau nanya, Pak Oli? Ya, Pak Oli mau Yes. nanya. Itu di grafik MSIN, itu kan ada banyak detak jantung, Pak Oli. Jadi yang mana yang dipakai? Tertinggi yang belum tercapai. Contoh Udah di tercapai nggak? MSIN berarti sekitar 900-an ya? Ini tercapai nggak ini ya? Bentar, yang atas. Oh, tercapai ini. Ini sudah hilang. Berarti ini, Pak. Ya, 900-an. Sekarang 530. Di Oke, Pak Oli. ICE itu lihat candle bayangannya itu jam berapa, Pak Holi? Jam berapapun Mal- bisa.
Kalau sekarang ini candle bayangannya yang tadi pagi ya, yang tadi. Yang tadi kapan? Ya tadi tuh saya kan lihat apa tadi ya? GRPH sama itu candle GRPH. bayangannya buat besok apa tadi itu Pak Holi yang Ya, sekarang ini? namanya candle bayangan kan dibuat untuk yang akan datang, bukan untuk sesudah. Hmm. Jadi berarti buat besok GRPH. GRPH Oh, di berarti jam 4 itu udah keluar candle bayangannya ya Pak Holi jam ya? di AIS candle bayangan muncul 24 jam. Mulainya itu loh Pak Holi, munculnya itu jam berapa mulai muncul? Mulai muncul saat kita buka. Oh, Jadi misal jam 9 kita cek grafik di AIS, muncul candle bayangan. Jam 10 kita cek, muncul candle bayangan. Jadi candle bayangan ini kalau yang di AIS ini muncul 24 jam dan update. Beda kan sama yang dulu. Kalau dulu munculnya setelah jam iya, 4. Ya. iya. Saya lihat itu tadi GZCO waktu jam 4. Kok sama dengan candle bayangannya kok sama dengan jam sekarang gitu. Kirain ini buat buat tadi gitu. Duh. Berarti buat besok ya ini ya. Ya kan jam 4 sampai jam sekarang kan nggak ada transaksi. Ya tentu sama. Ngecek nih sekarang nih apa GZCO ya. Sekarang ngecek Ya, GZCO. GZCOD. Oke. Candle bayangnya berapa di sini? 6,07. 6%. Oke. Nanti jam 12 malam ngecek sama GZCO. Hasilnya sama Iya. 6,7. Besok subuh ngecek lagi. Hasilnya sama. Tapi kalau subuh ngecek apa? Sholat Pak Oli. Oh, sholat. Mandi besar dulu, Bu. Iya. Berarti pakai PAI itu memang modelnya gitu bos ya, beda dengan dulu ya. Apanya? Pakai AI. AIS. Beda Pak, betul. Ya, 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 ya. Karena memang yang dulu itu memang setahun itu nggak saya update. Jadi disinilah saya buat. Ternyata betulan. Hebat, Ya. Matur nuwun. Pak Oli, Yes. Pak, terkait yang tadi apa shadow high-nya besar ya, itu lotnya juga mempengaruhi pemilihan sahamnya Pak ya. Seperti misalnya MKTR, MKTR itu kalau saya lihat itunya 14%, tapi lotnya cuma 2.000 gitu. Itu Ya, gimana Pak ya? maksimal lotnya. Oke. MKTR ya, MKTR candle bayangannya 14%. Maksimal belinya 2.000 lot ya, 2.300 lot. TAYS TAYSD candle bayangannya 14%. Maksimal lotnya 13.000. Jadi kalau mau beli MKTR, maksimal kita belinya 2.000 lot. Kalau TAYS, kita kalau mau beli maksimal 13.000 lot. Kenapa di sini ada perbedaan? Karena ketersediaan lot di saham tersebut. Itu satu. Yang kedua, ramainya transaksi misal MKTR dan TAYS hari ini. Jadi itulah yang akan mempengaruhi besar kecilnya jumlah maksimal lot ini. Gitu Pak. Jadi bukan karena candle bayangan ya. Jadi kalau kita bicara tentang lot ini berhubungan dengan volume transaksi.
Nah, kenapa dibatasi 13.000 lot di IIS misal? Supaya nanti di saat menjualnya itu bisa langsung terjual semua di harga yang sama, bukan terjual secara parsial. Sebenarnya masih kita bisa mungkin beli MKTR juga Pak ya. MKTR bisa. Kalau mau beli MKTR maksimal 2.000 lot gitu aja. Oke, oke. Ya, saya lihat MKTR sama RMCO Pak ya. RMKO 14% juga. betul. Ya. Ya. Artinya Jadi dimungkinkan apa ya? kenapa? Artinya dimungkinkan untuk ngambil gitu loh. Di mana? Iya, Oh, bisa. RMKO dibeli bisa dan RMKO ini kan sesuai dengan kriteria selera pemberani. Cuman jumlah lot yang dibeli itu jangan lebih dari 2.000 kalau RMKO. Kalau secara teknikalnya RMKO bagus, biru pertama sejajar, ya kan? Super 10 pindah ke bawah lagi. Pesta hari ini. Dan detak jantung belum tercapai nih. Cuman kalau mau beli RMKO jangan Ya, lebih Pak. dari 2.000 lot. Gitu, Bos. Ya, Pak. Baik, makasih Pak Ali. Siap, Bos. Pauli, nanya Pak, Yes. candle bayangannya CHEM itu memenuhi kriteria enggak ya? Apa? CHEM, CHEM. Oh, CHEM. CHEM. Ya, Memenuhi kriteria apa, Pak? candle bayangannya memenuhi kriteria untuk kenaikan untuk besoknya gitu. Oke. Kita cek. Apakah CHEM daily-nya biru pertama? Iya, Oke, gitu. Apakah shadow height-nya lebih dari 5%? iya. Oke. Apakah Sekitaran shadow posisinya sejajar? No. Tidak. No. Tidak. Berarti tidak memenuhi. Jadi CHEM targetnya besok bukan 6%. Karena ada kriteria yang tidak terpenuhi. Maka targetnya berapa? Ya 6% bagi 2, itu titik amannya. Berarti targetnya 3%, bukan 6%. Jadi kalau ada kriteria yang tidak terpenuhi, pseudo high atau target kenaikannya, persentase kenaikannya itu bagi 2. Bisa dipahami? Terus itu yang tanda merah itu di atas, Pak, itu apa maksudnya ya? Yang mana, Pak? Tanda merahnya itu yang kotak itu? Kotak nih, oke. Ini Ya. ini namanya supply zone. Oh, Supply zone itu adalah resisten kuat. Nah, besok kalau harganya itu menembus 110, ini tadi berapa? 110 ya? Kalau besok harganya menembus ke atas 110, balok merah ini akan hilang. Artinya apa? Ini sudah tertembus. Iya. Jadi resisten kuatnya itu tertembus. Nah, kalau tertembus, harganya naiknya bisa makin kencang. Oke. Tapi apa namanya? Yang detak jantungnya itu kayaknya sudah lewat ya, Pak? Sudah tercapai. Tercapai. Betul. Jadi detak jantung ini kalau ditarik ke samping, nah ini kan ada harga yang memenuhi. Jadi sudah tercapai. Kapan lagi akan muncul detak jantung itu, Pak, setelah tercapainya detak jantung yang lalu gitu? Oke. Kalau nanti ada pembelian yang besar dengan jumlah
lot yang besar, maka akan muncul detak jantung lagi. Tapi itu tidak terbatas waktu tertentu ya, bilang mungkin satu minggu atau mungkin 1 bulan, enggak ya? Enggak, Pak. Ya, ya, Enggak. makanya kalau nanti ada yang masuk dengan jumlah lot besar, maka detak jantung ini akan mendeteksi. Tapi waktunya kapan, itu yang kita nggak tahu. Iya. Oke. Oke, ada lagi? Makasih, Pak. Siap, Bos. Silakan kalau ada lagi yang lain. Kali Jadi AI, bos, Yes. AI Pak, itu kalau memproses setiap detik itu bos ya, Iya, mengubah betul. setiap detik, perubahan-perubahan itu bisa ditangkap gitu ya, bos, setiap saat ya. Betul. Oke, atur nuhun. Oke, Kali Bos. Yes. kalau GTSI, kalau pola saham seperti ini, grafiknya seperti apa sih Pak? GTSI. Iya Pak. Oke, kenapa Pak? Pola seperti Eh ya kalau grafik kan naik terus ya. ya. Eh, Sebaiknya seperti apa terhadap perlakuan saham terhadap ini Pak? Apakah menunggu lagi atau mengejar apa gimana Pak? Oke. Kalau saat ini ya, saat ini sudah tanda-tanda mau turun. Saat ini. Jadi besok kemungkinan besar turun ini. Dari mana? Pertama, detak jantung sudah tercapai. Tuh kan? Jadi detak jantung ini sudah tercapai, tandanya dia akan turun. Satu. Yang kedua, hari ini sinyalnya parah. Volumenya hari ini kecil. Jadi besok kemungkinan juga makin turun. Jadi kalau dikejar, jangan. Karena ini sudah tinggi, sudah di atas. Nanti confirm turunnya, ya, confirm benar-benar turun drastis, itu kalau harganya turun dari 96 ini. Kenapa? Kalau turun dari 96, harganya akan makin turun karena ada super trend yang pindah ke atas candle. Maka nanti sahamnya akan turun drastis kalau turun dari 96. Ya, ya, ya. Baru nanti muncul lagi Pak ya. Apanya Pak? Candle candle birunya atau hijaunya gitu Pak. Bisa. Jadi untuk kalau nanti GTSI turun dari 96, candle Heikinasinya kemungkinan besar merah itu. Kalau setelah merah muncul lagi candle hijau pertama, biru pertama, itu tanda mau naik lagi. Iya Pak. Oke, oke, oke. Iya Pak. Makasih Pak. Siap Bos. Woli mau nanya satu lagi Pak, untuk Java Pak, Java. Ah, Java. Java. Wih, ini bagus ini. baru turun Pak. Ya, turun, detak jantungnya turun, naik dari awan, terus juga naik dari EMA 202, betul ya? Iya. Detak jantung belum tercapai. Nah ini detak jantungnya jadi berapa Pak ini? 1900. 1900. Ya.
Berarti kalau punya ini tunggu aja sampai 1.900 ya Pak, jangan dijual. Yes, betul. Ya, baik. Itu ini. Nah, ini terus ini sinyalnya, sinyalnya kan jos. Tuh. Oh iya iya. Jadi beda dengan GTSI tadi. Kalau GTSI tadi sinyalnya parah. Bukan arah loh ya, bukan arah, parah. Cara dua kali. Volumenya bagus lah Java ya Pak. Java Volumenya 698.000. Ini besar. Kalau value-nya ini besar karena harganya kan 1000 ke atas, Bos. Kalau apa nih? GTSI ya. GTSI ini volumenya 2 juta tapi lebih kecil dari kemarin. Jadi kita bisa bicara volume bagus, tidak, itu harus dibandingkan dengan saham tersebut dengan volume hari sebelumnya. Ini. Lihat volume di mana, Pak? Di bawah ini, Pak. Nah, kalau di AIS ya, melihat volume itu bisa dibedakan. Nanti kita bisa melihat volumenya besar gitu kan. Tapi cek volumenya itu banyak pembelian apa penjualan. Volume besar, banyak penjualan, sahamnya akan turun. Contoh, ini Japwa ini ya, yang pertengahan Juni. Ini volumenya kan tinggi banget nih. Ini volumenya besar. Tapi merah kan, berarti itu banyak penjualan. Maka sahamnya turun kan ini. Hari ini volumenya besar, warnanya hijau. Artinya ini banyak banget pembelian. Sahamnya naik. Kalau angkanya yang 69,8 itu maksudnya apa, Pak? Yang hitam kanan. 69, oh ini value-nya ini. Berarti 69 miliar ya. Ini paling atas 100 miliar ini. Jadi tinggal dihitung. 6 ini jumlah lotnya 698 124 lot kalikan ini rata-ratanya berapa ya? Coba kalikan 1.700 deh. Ini nanti mendekati 69 miliar ini. Tahu di sini nggak ada supply zone-nya ya Pak? Ada Pak. Oh, untuk di Japva. Ya. Di Japva nggak ada, ketembus kayaknya supply zone-nya. Ini kan ada di demand zone. Mungkin supply zone-nya kayaknya ketembus ini Pak. Berarti tinggal nunggu aja Java Pak ya. Jangan tinggal nunggu, dibeli dulu baru nunggu. Dibeli. Masih ada 1.900. Kalau nunggu aja ya pasti jadi penonton nanti Bos. Ya. Pak tadi yang dibilang bagus lah apa Pak tadi? Lupa saya tadi. Sebelum volume yang dibilang GTSI jelek ini bagus apa ya Pak ya? Oke. Jadi volume dibilang bagus itu kalau lebih besar dari hari sebelumnya. GTSI ini, hari ini kenapa GTSI jelek gitu kan? Karena volume GTSI hari ini itu lebih kecil dari kemarin. Ya, Pak. Ini itu berarti jelek gitu kan. Jadi GTSI hari ini volumenya lebih kecil dari kemarin, berarti jelek, nggak bagus. Plus hari ini banyak penjualan karena warna volumenya ini kuning. Kalau kemarin GTSI itu banyak pembelian. Kalau Japva hari ini bagus, lebih besar dari kemarin ya volumenya,
dan warna volumenya hijau, artinya banyak pembelian. Masih Pak Ali. Siap, Bos. Kalau biru apa ya, Pak? Biru itu banyak pembelian, hijau banyak banget pembeliannya. Ada bangetnya Oh, kalau yang hijau. oke oke. Kasih, Pak. Bedanya banget sama enggak? Ya. Ya, banget sama enggak. Ya, ini Japfa. Kalau Japfa kalau 50.000 lot itu 8,5 miliar. Berarti 8,5 kali 12. Ya, kurang lebih 69 miliar ini. Pak Oli, Yes. Pak Oli, kandil bayangan kok ada green, ada black itu apa artinya? Kalau black itu artinya apa, Pak? Kandil Kalau black bayangan. itu berarti candle bayangannya merah dia, Pak. Oh, merah. Ya, Merah banget ya, Pak. merah banget. Gak merah aja. Biasanya red sama green ini kok black gitu. Ya, warnanya belum diganti berarti. Ini sebenarnya red, ini merah itu. Cuman di sini warnanya hitam ya, Mas ya. Di UVCR, Pak, itu black itu, Pak. UVCR Status black. bayangannya. Iya. Belum diganti meret. Ya. Tintanya habis ya itu, Pak. Parah. Oh, iya. Black ketek. Oh, black ya. What? Iya. Oh, iya, kok beda ini? Ini black, yang tadi red. Iya. Ya, hari ini cuman Tintanya merah. habis. Ya, cuman merah sama ini aja kok. Merah sama hijau ini berarti belum diganti nih. Oke, Iya. nanti kita cek lagi, Pak. Ini black. Oke, Pak. Black candle bayangannya minus. Oh, ini. Kalau tadi apa tadi barusan black. Oh, ini juga minus. Red. Oh, ini apa? Oh, ini codingnya ada yang Tintanya salah ini habis, Pak. berarti. Tintanya habis, Pak. Tintanya habis Iya. ya. Ya, ada di codingnya yang ini kurang pas. Pak Oli, Yes. saya masih megang HP, masih bagus nggak sih HP. HP? HP. Besok naik lagi, Pak. Gimana? Mau nggak? Iya, tadi arah Pak. Besok arah lagi, Pak. Besok naik Amin. lagi 10%. Itu 0,00. Nah, kan 0,0. Ya udah ini aja cirinya, Pak. HTA itu, Pak. HTA. Jadi besok bisa. Jual dong Pak. Kenapa? Udah bosen apa belum, Pak? Gimana Pak? Udah bosen apa belum? Belum sih. Oh, kalau belum ya udah biarkan toh. Kalau profitnya kan masih kurang kan? Iya, Tinggal angkanya belum muncul. kenapa? Angkanya belum muncul. Bitnya belum muncul. Iya, FCA ya. Memang kalau ini kena notasi X itu eh, bit overnya nggak muncul memang. Jadi transaksinya hanya 1 jam sekali. Tapi kalau si do hike-nya 0,00, besok masih bisa arah lagi. Terima kasih.
Hope. Oh iya, ini belum kemarin dicabutnya bukan X-nya ya, yang I kayaknya nih. Hope. Pauli mau nanya itu mengenai apa kalau yang di suspend itu suka beda-beda dan waktu itu waktunya itu nah, seperti laba ini udah lama sekali ya kan. Ya, Nah terus tadi pipa juga nas suspend juga. Itu ukuran lama waktunya itu gimana Pak? Ya, apa maksudnya lepas dari suspend itu tahu gitu Pak? oke. Jadi pertama ya, sebelum saham disuspend itu, pasti Bursa Efek Indonesia dia ngasih surat ke perusahaan tersebut. Oke. Nah, akan ditanyain kenapa apa ada aksi korporasi, ada apa dan lain-lain ya. Kenapa sahamnya bergerak liar seperti ini? Nah, itu kan pasti ada pertanyaan seperti itu. Nanti tinggal jawaban dari perusahaan tersebut bagaimana. Kalau jawabannya mendukung, dilepasnya, suspendnya dilepas, cepat itu Pak. Tapi kalau jawabannya nggak nggak apa nggak ada korelasi dengan kenaikannya, ya masih akan disuspend. Jadi durasi lama apa? Ada yang lama, ada yang sebentar gitu. Nah itu dari Perusahaannya jawaban sudah dari manajemen perusahaan tersebut. hmm, Ya laba lama ya disuspendnya laba. Sama Hopi tadi itu juga kemarin disuspend. Ini kan disuspend nih. Mulai pertengahan akhir Juli sampai kemarin. Nah, ini suspendnya dibuka kemarin Hopi. Tapi itu detak jantungnya udah sampai ya, Detak jantungnya sudah tercapai, Pak. sudah tercapai ya. Ini dari 20 Februari itu harganya 20. Sekarang 135. 35. Itu Pak Lukas pasti udah di atas 100%. Baru 50 Pak. 50, berarti belinya Iya. separuh ini. Di 70-an ya, 60-an. 100 berarti. 90-an. Iya. Ini bisa berapa jadi lama seperti Pak? PACK loh, Pak. Kayaknya kalau jadi PACK itu bisa sampai 2000 ini. PACK. Ngecek. Dia dulu juga sama, arah-arah terus. Pek, pek, pek. Loh, kok nggak muncul lagi? I, A. Ini apa lagi nih? Lagi. PACK nggak muncul. SMKMD. Oh, belum selesai nih internetnya ini. Oke, nanti dicoba lagi. Masih ngerubah ini loh tadi. Filter angka di filternya nih ada yang nggak pas. Ini.
Ada lagi yang lain? GTS, itu. GTS itu udah UMA, Pak. Masuk di UMA tanggal 1. Makanya hari ini kan dia parah sinyalnya. Jadi kalau saham yang kena UMA itu biasanya orang-orang takut untuk masuk. Malang ini perusahaan gak bos? Malang aman. Aman. Ya. Yes. Kalau aku prediksi ini Indonesia kok bagus, kalaupun nggak sampai minggu ki ya, Bagus. karena kalau goyangan kemarin beritanya goyangan dari luar negeri itu menghancurkan apa IHSG sih. Sekarang sudah tumbuh, alhamdulillah, muka lebih kuat. Iya. Alhamdulillah, bos. Yang jaga IHSG Pak Dokter tadi itu. Iya, Pak Dokter masih ya. Mana Pak Dokter? Lagi praktek. Kalau IHSG merah ya, sama dia di ini kasih paracetamol biar nggak panas ya teh. Biar panasnya turun. Dikompres ya. Dikompres. Itu kita trading kan nggak lihat IHSG merah kan Pak Ruli. Iya, ya mau IHSG merah, mau IHSG ini enggak, karena nggak beli IHSG. Ya, masuk itu kalau naruh uang dimanapun kayaknya naik juga ini. Yang kecil-kecil juga yang waktu itu. Alhamdulillah ya. Ada lagi yang lain? Silakan kalau ada lagi yang lain. Oli, nanya sedikit Pak Oli. Yes. Oli, ini kan yang kita petik ini kan untuk saham Baker ya. Iya. Saham Baker itu kita dapatkan dari yang di, misalkan kalau kita masuk ke VVIPM CS itu kan ada di situ Excelnya itu Iya. setiap bulan. Iya. Nah, terus kita itu saham Baker tuh artinya yang apa namanya? Detak jantungnya sampai atas ini ya maksimalnya Bakernya tuh ya Pak Aldi, atau mungkin bisa lebih. Ya, jadi targetnya ya sesuai dengan detak jantungnya ini, Pak. Contoh tadi saham apa tadi? Yang belum tercapai. Contoh ini besok misal yang terdekat nih ya. Contoh RMKO ini. RMKO itu kan detak jantungnya itu kan sampai di 210. Oke. Jadi target saat detak jantung ini muncul, itu kan harganya masih di berapa ini ya? 999. Ya, di 99 nih. Saat itu detak jantungnya ini sudah sampai di menginformasikan akan ke 210. Jadi dari 99 ke 210 itu kan sudah 100%. Nah, jadi targetnya RMKO ini naik ke 210. Berapa lama? 2 hari sampai 9 bulan sejak detak jantung tersebut muncul. Gitu. Nah nanti kalau detak jantung sudah tercapai, bagaimana? Apakah bisa naik atau turun? Kalau detak jantung sudah tercapai, kemungkinannya akan turun. Probabilitasnya turun. Ada yang naik nggak? Ada. Kalau masih naik lagi, berarti kita harus melihat dengan indikator yang lain. Detak jantung ini sudah tidak bisa digunakan karena sudah tercapai. Gitu. Ada lagi?
Satu Pak Oli yang trading tadi itu seperti apa tadi yang taruh di sebelah. Ya, trading tadi Yang punya GRPH itu kan di GRP. akhir hari kan dia di apa namanya, di bawah turun ya. Oke. Itu memang kalau dilihat dari ininya masih hijau pertama, biru pertama ya. Oke. Untuk GRPH biru pertama. Eh, Kalau untuk dari apa namanya, super trennya masih belum ada yang turun kalau dilihat dari yang ini, Ekinasi. Tapi Oke. di sini bayangannya green, paralel. Itu gimana ya Pak Ali? Apanya yang gimana, Pak? Eh, Peluangnya, probabilitasnya untuk besok, apakah dia Untuk akan oke. Untuk besok GRPH. Untuk besok GRPH potensi naiknya berapa? Candle bayangin ini 1,6%. Oke. Karena ini nggak sejajar, berarti besok untuk amannya 1,6% ini bagi 2. Berarti berapa persen? 0,8. Nggak sampai 1%. Potensi naiknya ya sampai di situ. Bisa lebih nggak? Ya, besok harus dilihat. Kalau malam ini untuk melihat potensi kenaikannya GRPH, besok kenaikannya 0,8 dari penutupan hari ini. Penutupan hari ini 78. Bisa lebih. Malam ini belum bisa dilihat. Kalau yang beli tadi siang, ya siang sudah beli, ya sudah nyampe arah. Kenapa nggak dijual? Karena arah. Kenapa nggak dipantau sampai jam 4? Karena males mantaunya. Pantau, Pak. Di saat mau tuh gini. Bener apanya yang dipantau? Saat 1 menit Tahu-tahu sebelum jam 15.50, memantau nggak bitnya berubah? udah tahu-tahu udah berubah. Berarti nggak dipantau. Kan nggak tiba-tiba. Pasti di bitnya itu sebelum dia turun, pasti berkurang dulu. Jadi mantau itu ya dipantau sahamnya, bitnya supaya tahu angkanya mulai berkurang. Kalau sudah mulai berkurang, misal bitnya tinggal 50.000, berarti dia kan akan goyang. Itu jual yang punya dan yang memantau. oh gitu sampai jam apa namanya, 4. 15.50, kemudian kan tadi 15.50 masih masih ini Pak, masih oke. Tapi ketika jam 4 tuh langsung tiba-tiba kan langsung udah turun di angka itu tadi. Enggak, 5. Jadi 15.48 bitnya itu kan goyang, Pak. Berkurang Ya, kan di bitnya. ya, benar. 15.49 dia kan langsung gap down. Turun ke 7 berapa tadi? 75. Ya. 15.49 dari 90 dia kan langsung turun ke 95. 75. 78, Pak. Penutupannya 75, Pak. Jam 15.49. RPH. Ini loh, Pak. Kenil nih. Mau 15 73, Pak. 86, Pak. Berapa? 73, Pak. Jam 15.49 GLPH itu turun ke 73. Coba cek. Oh iya. Ini kan kelihatan dari Iya, iya. grafiknya. Ekornya, Pak, di 73 ekornya, Pak. Artinya tadi itu kan turun ke 73. Lalu jam 15.50 dia Naik lagi. naik lagi ke 90.
Enggak ke 7 ke 8, 8 sorry, 87. Oke, 8 ya. 78. 87. Enggak, 88 atau 88 kayaknya. 88 Pak, 88. 88, ya. Jam 15.50. Lalu 15.58 IEP-nya menunjukkan ke 78. Ya, ini memang perubahannya sangat cepat ini. 1 Ya. menit Cepat sebelum Pak. penutupan. Iya. Belum gerak udah. Belum. Tapi Kak, karena saya tadi nggak punya ya, jadi nggak ngelihat bit overnya tadi. Tiba-tiba saat turun itu juga banyak yang teriak tadi. GRPH. Nah, Dulu sudah saya jual Pak, cuman ada kenyantol sedikit. Ternyata belinya nggak genap kemarin, ada 33 lot kesisa. sama dulu saya ingat tuh dulu kalau nggak salah saham CEM ya, sama seperti ini. 1 menit sebelum penutupan dari arah turun ke ARB dan diam. Kalau ini kan masih naik lagi tadi. Dulu saya pernah ngalamin itu. Dari arah ya turun ke ARB 1 menit sebelum penutupan. Nanti ke depan nggak usah dibeli lagi Pak. GRPH. Kan tadi sebelum ARA kan beli potensi ARA. Sudah nyampe di ARA nggak dijual ya. Nggak jual. Nah, itu Nah, yang salah. iya. Lengket dulu Pak Oli. Lah, Lengket terus. kan keinginannya sudah dikasih Pak. Pengennya ARA kan. Sudah ARA Kan buat dibiarin. diinapkan Pak, biar besok nambah 14% gitu. Ya, berarti ininya berubah nih aja. Buat besok. Itu guyonannya Pak. Apalagi Kalau kalau arahnya 2 kali. Ya Bos. GRPH ini kalau lihat peluang di daily, volumenya tinggi Pak. Volumenya tinggi, oke. Hari ini. Kalau yang hari ini, Ya, minggu pertama itu kan. oke. Jadi kalau lihat daily, ya kita optimis. Cuman kalau lihat menit, Enggak Pak. Melihat daily optimis. ya, Karena volumenya. ya, betul. Pertanyaannya, apakah besok volumenya bisa lebih besar dari hari ini? Ya, besok kita kan gunakan misalnya untuk apa namanya scalping. Oke. Lihat volumenya ini merah dan tipis sekali. Volume. Bukan, masih gini. GRPH hari ini kan volumenya besar. Daily. Daily, oke. Besok, Ya. besok ini menarik kalau volumenya besok bisa lebih besar dari hari ini. Kalau volumenya belum lebih besar dari hari ini, nggak menarik. Iya, betul, betul. Iya kan? Di broker summary-nya akumulasi loh Pak. Iya, tapi kalau besok Barangkali volumenya kecil, walaupun hariannya akumulasi, besok bisa nggak gerak, Pak. menghibur diri. Nggak, tapi Pokoknya besok optimis. nggak, tapi gini loh. Besok jadi urutannya GRPH. Hari ini kan penutupan di 78. Oke. Super trend kedua di GRPH itu adalah 81. Jadi 82. Besok kalau GRPH ini naik dari 82, bagus. Ya, oke. Setelah 82 dia break lagi dari 88, berarti 3 super trend akan pindah ke bawah. Itu time frame daily. Maka kalau sudah break dari 88, potensi naiknya makin besar, bisa tinggi gitu Pak.
Maka apa yang harus kita lakukan? Ya, hari ini penutupan tadi GRPH ini kan gap down. Ya. Dari 88 gap down ke 78. Artinya besok potensi naiknya itu ke 88. Nah, tinggal dari 88 ini bisa naik apa enggak? Kalau naik dari 88 berarti ketiga super trend di time frame daily ini pindah ke bawah. Itu untuk naiknya. Jangan seneng di situ dulu yang punya lo ya. Tapi kalau turun dari 70 silakan lepas dulu. Karena super trend yang bawah ini yang baru pindah ini akan naik ke atas. Jadi kalau turun dari 70 ini akan makin turun. Itu kalau dilihat dari time frame daily. Jadi besok yang penting naik dari 88 itu posisi enak. Oh, di sini kalau menitnya ini supportnya di 7 berapa nih? 79 81. 81, Pak. Yang ketiga berapa nih? Yang ketiga ada ini daily, Pak. Kalau yang menit itu Enggak. Ini loh. Yang ketiga itu 81. Jadi kalau besok break dari 81 itu posisi aman pertama, Pak. Karena ketiga super trend di time frame 1 menit pindah ke bawah semua. Ini kan 80, atasnya ini 80. Super trend yang di ketiga itu 80. Jadi kalau break dari 80 maka bisa naik lagi. Dan malam hari ini nggak perlu difikirkan itu. Yang punya ya jangan kepikiran malam ini. Tidurlah dengan nyenyak. Besok aja jam 8.58 lihat IEP-nya. Saya jam 15.49 itu udah 5.90. Sekarang 78. Terlalu cepat. Enggak apa-apa, Pak. 20 hari sebulan, 18 hari berhasil, selera pemberaninya 2 kali guyur gitu. Betul, Pak. Nikmati aja. Nikmati aja. Iya. Saya juga. Menghibur diri, nikmatin aja. Kalau itu bisa aja gak memantau wong kecepatannya udah roket. Baru mata lihat udah gitu, Pak. Kalah cepat ngelihatnya. Iya memang 15.49 loh, Pak. Nggak ada yang kan nggak nyangka tinggal 1 menit kok. Iya, betul, Pak. Hiburan, Pak. Iya, hiburan. Jadi kalau Udah saya tuh kepede kan. kalau saya tuh kerja memang cepat, Pak. Cuman kalau di kamar nggak cepat, Pak. Sinyalnya ini Pak ya kalau pas di kamar ya. Makanya Oke, ada lagi yang lain? Cukup, Pak, udah malam, Pak. Cukup, Pak. Oke, cukup ya. Udah Jadi minat dulu. ya, untuk saham beggar ya, kalau Bapak Ibu ingin beli saham yang mau digunakan sebagai beggar, maka carilah saham yang detak jantungnya itu belum tercapai. Dan silakan dihitung ya, dari harga saat ini, dari harga kita akan belinya ke detak jantung, ini apakah lebih dari 100%.
Kalau lebih dari 100% itu berpotensi untuk jadi beggar. Jadi carilah saham-saham yang detak jantungnya belum tercapai. Tuh. Oke, terima kasih semua. Semoga bermanfaat, bisa diterapkan di saat trading dan bisa cuan bertubi-tubi di saat trading. Terima kasih. Terima kasih Pak Selamat Oli. malam. Terima kasih semua. Terima kasih. Kasih Pak Oli. Terima Selamat malam kasih. semuanya. Selamat malam semua. Sampai ketemu besok. Cuan, cuan, cuan.